The city of Tel Aviv continues to be Iran's prime target, and there have been regular attacks. Early this morning, our cameraman here recorded these pictures of an incoming salvo being met by interceptor missiles. When it comes to shooting down the Iranian projectiles, Israeli claims of an 85% success rate are entirely plausible, but here is another deadly example of failure. These are two Israeli interceptors hunting for a target, which they do eventually lock onto, but miss. The big Iranian missile slammed into central Tel Aviv. In this residential city, civilian casualties were almost inevitable. In fact, the missile struck. Siapa yang tak kagum dengan Iran, sebuah negara yang punya sejarah klasik dan kekayaan budaya yang mempesona mata. Namun dari semua kelebihan Iran, kita semua pasti takjub dengan status mereka sebagai pewaris darah bangsa Persia. Inilah yang membuat Iran punya ketahanan perang luar biasa saat berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel. Bukan cuma sekali dua negara tersebut mencoba meruntuhkan Iran. Terhitung sudah 2 kali AS dan Israel menyeret Iran dalam perang militer. Namun 2 kali pula paman Sam dan negeri Zionis gagal mencapai tujuannya, yakni meruntuhkan Republik Islam Iran. Bahkan negeri para mullah tetap kokoh berdiri meski ditinggal wafat Ayatullah Ali Khamenei. Sosok pengganti sang rahbah adalah putranya sendiri, yakni Mujtaba Khamenei. Di luar dugaan AS dan Israel, Mujtaba justru lebih keras dari sang ayahanda. Skenario pertempuran yang direncanakan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu pun berubah total. Mengapa Iran sangat sulit diruntuhkan oleh Amerika Serikat dan Israel? Bagaimana negara ini bisa terus menjaga kekuasaannya meski dikeroyok habis-habisan oleh dua kekuatan besar? Kami akan membahasnya lebih dalam di video ini. Ketahanan Iran yang sulit diruntuhkan Amerika Israel. Apa yang ada dalam benak pikiran Donald Trump dan Benjamin Netanyahu saat memutuskan untuk menyerang Iran? Apakah mereka berpikir Iran akan runtuh dalam sekali serangan? Mungkin Amerika Serikat dan Israel lupa membaca peristiwa sejarah. Iran adalah keturunan bangsa Persia yang pernah terlibat perang selama 700 tahun. Selama berabad-abad, dunia kuno menyaksikan duel antara dua kekuatan terbesar di Eurasia, yakni Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Kedua imperium ini berhadapan langsung di timur dekat dan terlibat dalam konflik panjang yang berlangsung lebih dari 6 abad. Konflik dimulai pada masa akhir Republik Romawi pada abad pertama sebelum Masehi dan terus berlanjut hingga era Kekaisaran Bizantium pada abad ke-7 Masehi. Di sisi Persia, konflik ini melibatkan dinasti Parthia dan Sasania. Perang Roma-Persia merupakan perang ratusan tahun yang terputus-putus antara Kekaisaran Roma dan Kekaisaran Parthia. Perang ini berlangsung hingga hampir 700 tahun dan secara signifikan melibatkan kontrol Mesopotamia dan Armenia dan rute perdagangan strategis. Kedua kekaisaran akhirnya melemah akibat konflik berkepanjangan mereka sendiri sehingga memberikan kesempatan bagi kemunculan kekhalifahan Islam. Kembali ke Iran di masa sekarang, mereka juga mewarisi ketahanan perang bangsa Persia tersebut. Buktinya, Trump dan Netanyahu belum berhasil meruntuhkan kekuasaan Republik Islam Iran. Bahkan saat Ayatullah Ali Khamenei wafat, Iran masih tetap berdiri dengan kokoh. Banyak media barat yang mengira wafatnya sang Ayatullah adalah awal mula kehancuran Iran. Salah satunya ditunjukkan oleh media National Public Radio asal AS. Dalam judul beritanya, NPR menulis kalau kematian Khamenei telah mengakhiri 36 tahun rezim diktator Iran. Kemudian media asal paman Sam ini juga melabeli Khamenei sebagai pembenci nomor 1 AS dan Israel yang sudah sewajarnya dilenyapkan. Selama 36 tahun berkuasa, Khamenei tetap teguh dalam kebenciannya terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta terhadap upaya-upaya reformasi dan upaya untuk membawa Iran ke abad ke-21, tulis media NPR. Jika yang dimaksud rezim diktator oleh surat kabar asal paman Sam ini adalah menentang Amerika Serikat dan Israel, maka akan banyak orang yang ingin bergabung dengan rezim tersebut. Kehilangan Khamenei juga tidak akan membuat Republik Islam Iran seketika runtuh. Sebagai informasi, sistem pemerintahan Iran sangat kompleks dan berlapis-lapis. Faktor inilah yang membuat Iran tidak kunjung runtuh setelah kematian Ayatullah Khamenei.
Dengan menganut sistem demokrasi, pemilu di Iran terbagi dalam 3 kategori. Pertama, memilih presiden dan anggota parlemen yang dilakukan 4 tahun sekali. Kedua adalah memilih ulama yang akan duduk di Dewan Pakar yang dilakukan per 8 tahun sekali. Dan terakhir, para ulama yang ada di Dewan Pakar ini akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi leader, imam atau dalam bahasa Farsi disebut rahbar. Leader, imam atau rahbar inilah posisi yang sebelumnya dijabat oleh Khamenei. Sederhananya, Iran telah mempersiapkan sosok imam pengganti Khamenei di balik layar. Dengan usia Khamenei yang sudah 86 tahun, mustahil rasanya Tehran tidak melakukan persiapan ini. Dan benar saja, pengganti sang Ayatullah telah dipilih, yakni putranya sendiri, Mojtaba Hosseini Khamenei. Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru justru bisa membuat Israel dan AS semakin hancur lebur. Pakar Timur Tengah Alex Vatanka menyebut Mojtaba punya beberapa faktor yang akan sangat ditakuti oleh kedua musuh Iran tersebut. Pertama, Mojtaba dinilai punya watak yang lebih keras dan lebih membenci Zionis Israel ketimbang ayahnya. Kedua, pemilihan Mojtaba sebagai rahbar telah menunjukkan kalau Iran tidak ingin menjadi negara boneka AS dan Israel. Mojtaba adalah simbol perlawanan. Iran menolak sistem baru yang ingin dipaksakan Trump dan Netanyahu. Sebelumnya, Trump ngotot Iran harus berganti haluan dari rezim Republik Islam menjadi lebih liberal. Bahkan Trump juga ingin ikut campur dalam memilih pengganti Ayatollah Khamenei. Trump merasa punya hak untuk menentukan masa depan Iran. Trump sebelumnya mengatakan telah memilih 3 orang yang sangat bagus sebagai pengganti Khamenei. Namun dia enggan memberi rincian lebih lanjut. Kami ingin terlibat dalam proses pemilihan orang yang akan memimpin Iran di masa depan, ujar Trump. Disinilah letak kesalahan Trump, ia salah melakukan perhitungan. Perang melawan Iran tidak cukup hanya dengan melenyapkan pemimpin tertinggi. Kemudian berharap akan terjadi efek domino yang bisa menggulingkan rezim Republik Islam Iran. Sebelumnya, Trump sudah mencoba dengan mempersenjatai para provokator di demonstrasi berdarah Iran yang terjadi pada awal tahun ini. Namun rencana ini gagal total karena rezim Ayatollah Khamenei berhasil menstabilkan keadaan. Kemudian Trump berganti strategi dengan mengajak pasukan pemberontak Kurdi untuk melumpuhkan Iran. Administrasi Trump dilaporkan telah melakukan diskusi aktif dengan kelompok oposisi Iran. Salah satunya pemimpin Kurdi di Irak tentang peluang mengirimkan bantuan militer kepada AS. Namun rencana licik Paman Sam ini kembali gagal total. Rakyat Kurdi justru menarik diri. Mereka enggan menjadi boneka kepentingan AS untuk menggulingkan rezim Republik Islam Iran. والله امرئ وكل رأي خوم كرد بشداري أو شرنكه دبل أوي إيران دراوسي خومانا زيراني خومانا دوها أمي كرد أمريكا تمشاكا أفغانستاني تليكر سوريا تليكر كابلش أمري إعدام وباري بوسرف ذاك الاستهيناء كرديا رئيس أمريكا إي جيجاي متماننية بدا ولا كرد كم كرد بشداري أو شرنكه بإذن وعد پێم وابێ ڕای گشتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش لەگەڵ ئەم بەشداریکردنەدا نین چونکە سەپۆرتەکە کە ئەمریکایە ئەو متمانەیەی دروست نەکردووە لە لای تاکی کوردی لە لای حکوومەتی کوردی لە لای ئەحزابی کوردی کە ئەمریکا هەتا نیهایەتی مەتاف لەگەڵمان دەمێنێتەوە. Bahkan rencana Trump juga dianggap terlalu naif oleh intelijen Amerika Serikat. Mengutip dari artikel media Council of Foreign Relations, Trump seharusnya tidak menghancurkan rezim Republik Islam Iran. Karena hal itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Amerika Serikat justru akan mendapat kerugian yang lebih masif ketimbang kesuksesan merebut Iran dari rezim Republik Islam. Revolusi akar rumput di Iran terdengar menarik tapi jauh terlalu beresiko. Akibat yang paling mungkin dari pembubaran Republik Islam bukanlah demokrasi yang stabil, melainkan pecahnya negara, kekacauan politik, dan ketidakstabilan yang meluas. Washington seharusnya menciptakan Republik Islam yang sudah dilucuti kekuatannya, tulis media Council of Foreign Relations. Jaket outdoor serbaguna ini lagi turun harga cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Strategi perang Iran sulit ditaklukkan. Donald Trump sempat mengklaim telah berhasil melumpuhkan Iran dari segala sisi militer. Pada Selasa lalu, Presiden ke-47 AS ini sempat mengeluarkan statement yang seolah-olah adalah sebuah klaim kemenangan.
Pertahanan udara, angkatan laut, dan kepemimpinan mereka sudah hancur. Mereka ingin berbicara, saya bilang sudah terlambat, ujar Trump. Ya, komentar tersebut kalau ditelan mentah-mentah menunjukkan AS telah berhasil mengalahkan Iran. Namun, apakah kita bisa langsung mempercayai ocehan Trump? Faktanya di lapangan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Trump. Sejumlah pakar juga telah memberikan penjelasan yang sebaliknya. Murad Sadiqzadeh selaku Presiden Pusat Studi Timur Tengah menganalisis kalau Washington dan Yerusalem Barat membangun narasi kontrol penuh atas Iran di jam-jam pertama serangan mereka. Memang betul jika melihat di awal perang AS dan Israel terlihat seperti pihak yang mengendalikan pertempuran. Sadiqzadeh menyebut Paman Sam dan negeri Zionis seperti menggunakan taktik blitzkrieg atau perang kilat yang biasanya digunakan oleh serdadu Jerman di Perang Dunia Kedua. Bahkan kedua negara ini berhasil menjalankan one hit one kill dengan menghabisi target utama mereka, yakni Ayatullah Ali Khamenei. Namun Sadiqzadeh melanjutkan kalau perang kilat tidak ditentukan dari bagaimana ia dimulai, melainkan seberapa cepat perang tersebut dapat diakhiri oleh pihak yang menyerang lebih dulu. Dan disinilah letak blunder fatal AS dan Israel. Keduanya terjebak dalam skenario perang yang diinginkan oleh Iran. Negeri para mullah berhasil menyeret AS dan Israel ke dalam perang panjang. Iran terus memberikan perlawanan dengan taktik perang asimetris. Sebagai informasi, perang asimetris adalah taktik yang paling masuk akal untuk dipakai jika musuh punya kekuatan militer yang jauh lebih hebat. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Iran. Meski dikeroyok 2-1, negeri para mullah tidak mundur sedikit pun. Iran juga bermain cerdas dengan menyerang negara-negara Teluk, Turki, dan Azerbaijan dengan serangan udara. Iran alih-alih memilih shock strategis atau protes ritual, tampaknya telah mengambil keputusan yang lebih berbahaya dengan mengubah konfrontasi dari 1-1 menjadi serangan seluruh pertahanan udara, perlindungan angkatan laut, keamanan pangkalan, dan kohesi politik di kawasan Teluk, ucap Sadiqzadeh. Analis keamanan dan militer Kenneth Katzman juga mengungkap hal serupa. Menurutnya, Iran benar-benar jenius menggunakan taktik perang asimetris dalam melawan AS dan Israel. I mean, obviously, Iran is militarily not a match for the United States, so it has to use tactics very similar to. It's almost the same as the Viet Cong used in the Vietnam War. The objective is to undermine public support in the United States, embarrass the President of the United States, get the United States public nervous about the economics and the casualties. So it's the same type of strategy that Iran is using. Paman Sam mungkin seperti merasakan dejavu dalam perang kali ini. Pasalnya, taktik yang digunakan Iran pernah mereka hadapi dalam perang Vietnam yang berlangsung hampir selama 20 tahun. Tentara Viet Cong memanfaatkan jaringan terowongan, jebakan, penyergapan cepat, dan penyamaran di antara warga sipil untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional AS. Pasti sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa Iran tidak mencari dukungan atau sekutu dari negara-negara tersebut? Mengapa mereka justru membakar api peperangan yang lebih besar? Pertanyaan kita dijawab dengan tuntas oleh pakar keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute di Inggris, yakni Burcu Özçelik. Strategi Iran adalah menciptakan tekanan pada Washington DC dengan membuat marah negara-negara Teluk dan dengan menciptakan tren kenaikan harga minyak, gas, dan komoditas lainnya, ujar Özçelik. Kembali ke taktik perang panjang yang digunakan Iran, cara ini begitu ampuh dipakai untuk menggerogoti kekuatan Israel dan AS dari sisi militer dan finansial. Kedua musuh Iran ini menghabiskan persediaan rudal sampai membakar dana fantastis untuk perang kali ini. Amerika Serikat misalnya disebut mengeluarkan setidaknya 15 triliun rupiah per hari untuk menyerang Iran. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon mengenai target yang diserang serta aset militer yang dikerahkan dalam operasi tersebut. Kenapa biaya perang AS begitu besar? Jawabannya karena mereka menggunakan peralatan super canggih untuk melawan Iran. Selain itu, Pentagon juga mulai kehilangan cadangan rudal. CSIS melaporkan AS telah meluncurkan 100-250 rudal pencegat THAAD. Jumlah tersebut setara dengan 20-50% persediaan Pentagon. Iran juga menyeret AS dan Israel ke dalam perang yang melibatkan tatanan ekonomi global. Ya, militer negeri para mullah sempat membuat grup Bank Dunia ketar-ketir.
Pada hari ke-13 pertempuran, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengancam akan menghancurkan lembaga keuangan yang terkait dengan AS dan Israel di kawasan Teluk. Ultimatum Iran tersebut tidak muncul begitu saja. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel lebih dulu menyerang bank Sepah di Teheran. Salah satu bank tertua di Iran ini terkena serangan rudal Israel, seperti yang dilaporkan media di Yerusalem Post. Gara-gara serangan tersebut, operasional Korps Garda Revolusi Islam Iran terganggu. Administrasi pembayaran gaji militer Iran dan IRGC kacau balau usai bank Sepah diserang. Inilah yang membuat Iran melawan balik dengan menargetkan sejumlah lembaga keuangan yang terafiliasi dengan AS dan Israel di kawasan Teluk. Sontak Bank Dunia langsung meningkatkan keamanan cabang-cabang mereka imbas dari ancaman Iran. Keberhasilan Iran memperluas pusaran konflik inilah yang membuat mereka tak kunjung bisa dihancurkan. Negeri para mullah tetap kokoh berdiri meskipun dikeroyok oleh Amerika Serikat dan Israel. Bukan hanya sekali tapi 2 kali jika menghitung perang 12 hari yang berlangsung pada Juni 2025 silam. Dapatkan paket 3 celana pendek super nyaman yang lagi banting harga kurang dari 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Bagaimana menurutmu? Apakah Iran adalah representasi dari kekuatan bangsa Persia di masa lalu setelah berhasil menahan gempuran Amerika Serikat dan Israel sebagai 2 kekuatan penguasa dunia saat ini? Apakah Iran akan terus bisa berdiri kokoh dari gangguan Paman Sam dan negeri Zionis? Atau justru suatu saat negeri para mullah akan jatuh ke tangan AS dan Israel?